Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Ada yang tidak masuk enggak? Ada yang izin? Alhamdulillah lengkap ya. Oke. Kalau begitu sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, persilahkan. Selesai. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari materi sel. Nah, ada yang ingat tak materi sel itu apa? Oke, tunjuk tangan. Ya, betul sekali. Sel adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Jadi, penyusun makhluk hidup yang paling kecil adalah sel. Nah, sel itu ada sel hewan, ada sel tumbuhan, kemudian ada protista, monera, kemudian fungi. Nah, di sini yang kita pelajari adalah perbedaan dan persamaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sebelum kita mempelajari itu, pada hari ini nanti kita terlebih dahulu akan mempelajari macam-macam organel yang menyusun sel. Nah, ternyata organel yang menyusun sel itu ada banyak sekali. Di antaranya ada apa saja? Ada yang sudah tahu? Yang pertama adalah nukleus. Nukleus adalah inti sel. Di dalam nukleus ada nukleolus. Kemudian di luarnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma sendiri dibagi menjadi dua. Jadi ada dua retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE. RE sendiri ada RE kasar dan RE halus. Kenapa ada yang kasar, ada yang halus? Bedanya adalah kalau yang kasar ada ribosomnya, ada ribosom yang menempel di retikulum itu. Nah, kalau yang halus tidak ada. Kemudian selain retikulum endoplasma ada apa lagi? Ada aparatus Golgi. Kemudian ada mitokondria. Kemudian ada nukleus, ada lisosom, ada sitosol, kemudian ada membran plasma, dan ada dinding sel bentuk sel tumbuhan. Kalau sel hewan tidak punya dinding sel. Kemudian kalau sel tumbuhan ada kloroplas atau klorofil, sedangkan sel hewan tidak ada. Nah, itu tadi adalah beberapa organel yang ada di dalam sel. Nah, nanti setelah ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai semua organel sel dan mempelajari fungsi-fungsinya. Jadi semua itu mempunyai fungsi spesifik. Suatu contoh nukleus saja. Nukleus itu inti sel yang berfungsi untuk mengontrol semua kerja dari organel-organel sel. Jadi nukleus itu fungsinya adalah menjadi pengontrol. Kemudian mitokondria itu berfungsi untuk respirasi sel, di mana dia bisa membentuk ATP. Demikian, ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai inti dari pelajaran ini? Oke, kalau tidak ada, kita selanjutnya akan mulai pelajaran. Untuk itu saya akan menyiapkan PowerPoint saya dulu.